Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang papat kalimat pancer. Apa itu papat kalimat pancer? Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi dulu. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Indahnya hidup kalau dinikmati. Jadi hidup ini akan menjadi lebih indah jika dinikmati, bukan dipikirkan. Semakin banyak berpikir, justru orang semakin kufur kepada Allah. Kadal pakru ayatunal kufur. Kebanyakan berpikir membuat seseorang menjadi kufur. Kadal pakru ayatunal kufur. Jadi fakir di situ bukan miskin, beda. Fakir miskin. Kalau di Indonesia fakir miskin ini dianggapnya jadi sama, padahal mah fakir dengan miskin beda. Fakir itu pemikir, miskin itu yang kurang bersyukur. Miskin karena kurang bersyukur. Nah, fakir karena berpikir. Ya karena banyaknya berpikir akhirnya orang jadi kurang bersyukur. Dengan kurang bersyukur jadilah miskin. Jadi kadal pakru ayatunal kufur. Kelebihan berpikir maka membuat seseorang menjadi kufur. Jadi yang bikin kufur itu adalah fakir. Ini pikiran. Nah, untuk itu maka resapi dengan rasa. Jangan terlalu dominan dengan akal pikiran. Walaupun memang kita harus berpikir selama hidup di dunia, pasti perlu berpikir, mencari uang, mencari harta dan lain sebagainya, itu harus menggunakan pikiran. Tapi jangan dijadikan raja. Jadikanlah ia hanya sebagai alat untuk mencapai kenikmatan. Fokus ke pembahasan papat kalimat pancer. Itu di Sunda maupun di Jawa istilah itu sudah berkembang sejak lama dan sejak dahulu kala sudah ada. Nah, ternyata walaupun Islam waktu itu belum ada, istilah itu sudah ada di Sunda, istilah itu sudah ada di Jawa. Papat kalimat pancer. Apa itu papat kalimat pancer? Ternyata dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu adalah ternyata empatnya itu adalah unsur nafsu, unsur daya rendah. Saya menyebutnya sebagai daya rendah, yaitu nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainnah. Jadi ada 4 unsur nafsu di dalam diri kita yang selalu meliputi diri kita, menyatu dalam diri kita seperti menyatunya antara air, kopi, dan gula. Yang ketika udah menyatu sulit untuk dipisah-pisahkan. Yang mana kopinya, yang mana gulanya, yang mana airnya. Karena sudah menyatu. Bagi orang yang tidak berserah diri kepada Allah dan belum berserah diri kepada Allah, pasti akan sulit untuk membedakan apa itu nafsu amaroh, apa itu nafsu lawamah, apa itu nafsu sufiyah, dan apa itu nafsu mutmainnah. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nafsu amaroh, ya 4 nafsu paling rendah, yaitu nafsu benda, nafsu kebendaan. Seperti apa nafsu-nafsu kebendaan? Nah, seperti ketika kita memandang orang lain dari benda. Karena dia kaya baru dihormati. Kalau orang susah dicuekin. Nah, apakah ciri-ciri seperti itu pernah dilakukan Nabi Muhammad? Pernah. Dulu Nabi yang umat Islam pernah. Di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Waktu itu Nabi Muhammad menganggap remeh orang buta yang ingin belajar tentang kebenaran, malah dicuekin. Nabi Muhammad malah antang menghadapi orang-orang Quraisy yang kaya raya
Padahal orang-orang Quraisy itu bertamu kepada Rasul hanya untuk mengolok-olok, hanya untuk melecehkan. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh ingin belajar, karena dipandangnya orang susah, diacuhkan. Sampai Nabi mendapat teguran, Abas wa ta'ala anjahul amma. Jangan begitu ya Rasul. Artinya, selama kita masih hidup, nafsu itu ada. Melihat orang kesuksesan dan tidaknya itu dari materi. Kalau misalnya banyak hartanya, baru dihormati. Kalau tidak punya harta, dibiarin. Bahkan kata Jack Ma, meskipun kamu berkata-kata bijak, tapi ketika kamu miskin, kata-katamu itu bagaikan kentut. Tapi ketika kamu sukses, ketika kamu kaya raya, walaupun kamu hanya kentut, bahkan kentutmu saja akan menjadi suatu kata-kata yang bijak. Aneh, fenomena yang aneh. Artinya, selama kita hidup di dunia, tetap benda itu seolah menjadi hal yang tidak bisa lepas. Karena ini senyawa. Karena nafsu itu senyawa dengan hidup. Nafsu itu adalah hawahu. Itu adalah senyawa hidup. Kalau nafsu dimatikan, ya mati hidup. Jadi nafsu itu bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Bukan pula ditahan. Ditahan juga kayak misalnya pipis, kayak mau berak, ditahan juga nggak bisa. Nafsu itu ditahan salah, dilepaskan juga salah. Ya kan? Ditahan salah, tapi terlalu dihambur-hamburkan juga salah. Dimatikan juga salah nafsu. Makanya kurang tepat sekali kalau ada istilah belajar mati sebelum mati. Oh, bukan belajar mati, justru belajar hidup. Belajar menghidupkan rasa, belajar menghidupkan jiwa, bukan belajar mati. Belajar hidup sebelum mati. Nah, nafsu-nafsu inilah yang membuat jiwa tertidur. Karena nafsu ini lebih dominan di dalam rasa diri kita. Kita masih sedih ketika nggak punya uang. Itu artinya kita masih didominasi oleh nafsu benda. Kita masih senang, kalau dapat duit senang banget. Itu berarti kita masih dikuasai oleh nafsu amarah, nafsu benda. Nah, ketika ada rasa-rasa seperti itu, artinya disadari atau tidak, memandang seseorang dari harta bendanya, artinya kita masih diliputi oleh nafsu kebendaan, nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini adalah simbolnya adalah warna hitam. Hitam. Nah, berkenaan dengan kulit, nafsu amarah ini adalah seperti orang-orang Afrika ataupun orang-orang suku Negro. Makanya kenapa simbolnya nafsu amarah itu hitam warnanya? Makanya kegelapan. Karena dia daya paling rendah, paling bawah. Daya syaitonia. Boleh dikatakan underworld. Jadi orang yang masih berada di dalam nafsu amarah, mencari benda, mencari kekuasaan, itu berarti masih dalam kegelapan, dalam dunia yang hitam. Namun di dunia hitam inilah, seperti di Afrika, di tempat orang-orang kulit hitam, ini justru banyak berlian. Berlian-berlian itu kan munculnya di Afrika. Berlian yang bening, berlian yang warna-warni, bahkan berlian yang warna hitam, itu adanya di Afrika. Ini sebagai simbol bahwa hitam itu adalah warna yang mewakili nafsu benda. Nah, naik lagi ke atas peringkatnya nafsu lawamah. Ini nafsu kebendaan. Ketika dari nafsu kebendaan tuh naik ke nafsu tumbuhan, jadi lawamah itu nafsu tumbuhan, yaitu nafsu mencela. Mencela orang lain atau mencela diri sendiri. Ini nafsu lawamah, ini nafsu mencela. Senangnya mencela. Ini terjadi ketika jiwa mulai dibangkitkan dan tahapannya mulai naik dari nafsu benda ke nafsu tumbuhan. Mulai orang ketika dia baru mengenal sedikit tentang spiritual, padahal belum spiritual, masih di daya-daya nafsu, merasa paling hebat, akhirnya senang mencela orang lain, senang mencela yang tidak sependapat atau tidak sepemikiran dengan ideologinya.
padahal belum sampai kepada arah spiritual, belum sampai kepada hakikat dan marifat. Dia baru di lawamah, nafsu tumbuhan. Nafsu tumbuhan ini sifatnya adalah senang mencela. La uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu binafsi lawamah. Tidak diragukan lagi kiamat atau kebangkitan jiwa itu akan datang, dan pada saat ini orang masih suka mencela. Nah sekarang zamannya di Indonesia ini sekarang posisinya dari daya benda, daya amarah atau nafsu amarah naik ke nafsu lawamah. Sudah naik level dikit lah ke nafsu tumbuhan. Nah, nafsu tumbuhan ini perwakilan warnanya adalah merah. Nah, kalau diwakilkan dalam warna kulit, merah ini adalah suku Indian, suku Maya, suku Inca yang ada di Indian Apache. Makanya kenapa orang-orang suku Indian dia gemar menanam. Makanya suku Indian ini adalah the plant people. Jadi masyarakat yang suka terhadap tumbuhan, planting. Plant itu artinya tumbuhan. Makanya orang-orang orang-orang Apache, orang-orang Indian yang ada bulu-bulunya di bulu-bulu elang di kepalanya itu, yang dipakai mahkota, itu mereka cinta alam. Mereka pecinta alam. Makanya simbol mereka adalah tumbuhan, bertani, dan mereka sangat menjaga alam dan menghormati alam. Seolah-olah alam itu adalah disebutnya ibu tertinggi. Bahkan mistiknya paling hebat di India sana, suku Maya, suku Apache itu, dia kalau ngambil pasir saja, ketika dia mengatakan ini akan jadi benih jagung, ketika dibuka itu tangannya itu yang tadinya pasir itu bisa berubah menjadi biji jagung. Saking hebatnya mistik orang-orang suku Mayan atau suku merah, kulitnya merah. Ini adalah simbol dari nafsu lawamah, berwarna merah. Naik lagi levelnya ke atas, yaitu nafsu hewan, yaitu nafsu sufiyah. Ini warnanya kuning. Nah, perwakilan kulitnya adalah orang-orang Chinese, Jepang, Mongol. Nah, di nafsu hewan ini mereka sedikit lebih bergerak dari tumbuhan. Kalau tumbuhan dan benda kan diam. Kalau nggak digerakkan, benda itu nggak gerak dengan sendirinya. Tumbuhan juga diam, walaupun tumbuh tapi tetap di tempat gitu, nggak bergeser. Misalnya tiba-tiba 10 tahun kemudian si pohon itu pindah jadi 100 km ke arah barat, enggak. Tumbuhan juga tetap diam di tempat. Nah, sedangkan yang namanya hewan ini bergerak liar. Makanya orang-orang China, orang-orang Jepang itu ada di mana-mana, di Cina, di Inggris, di Jerman ada. Karena dia kan nafsu hewani. Dan dia lebih tinggi levelnya di atas benda dan tumbuhan. Di atas kulit hitam dan kulit merah, kulit kuning ini lebih tinggi. Ini kulit kuning, Mongol dan Cina dan Jepang. Ini Asia, daerah Asia, ini kulit kuning. Dia dominan dalam segi ekonomi, menguasai. Teknologi juga Jepang menguasai. Orang-orang pinter, tapi masih di daya hewan, nafsu sufiyah. Makanya ada sifat-sifat serakah. Sampai di Cina itu ada mitos ketika, kan monyet itu cerdas gitu, monyet itu kan bisa loncat-loncat dari satu pohon, lincah. Mereka berpikir bahwa kalau makan otak monyet itu sampai dibelah, monyet hidup-hidup, dimakan otaknya, itu mereka berpikir bahwa dia akan memiliki kelincahan seperti monyet. Bahkan makan-makannya aja kan kalau di Cina itu cumi-cumi mentah dimakan, ikan mentah di Jepang juga dimakan, karena memang mereka berada di daya hewani. Ini nafsu sufiyah. Dan nafsu sufiyah ini seperti hewan, seperti harimau gitu, menguasai, ingin merajai. Ekonomi saja kan dikuasai, teknologi dikuasai, tapi mereka saling berebut seperti hewan, masih di daya hewani. Nah, naik lagi ke atasnya ada yang disebut nafsu mutmainnah. Yang tadi kan nafsu benda hitam, nafsu tumbuhan merah, nafsu hewan kuning.
nafsu jasmani atau nafsu mutmainah adalah putih. Dan putih ini adalah Eropa. Sehingga nafsu jasmani ini adalah nafsu paling tinggi. Di nafsu ini dia menghadapi kemapanan. Lihat saja orang-orang Eropa. Dia mapan. Dari sejak dulu dia sudah mengenal yang namanya peradaban dan kesenian. Bahkan kesenian awal mula itu berkembangnya dari Eropa. Dari Belanda, Perancis, Jerman, terus daerah Inggris dan lain sebagainya. Itu mereka sudah mengenal peradaban kesenian. Berarti kecerdasan paling tinggi itu kan kesenian. Orang yang sudah mengenal peradaban kesenian dari sejak zaman dulunya, artinya orang tersebut sudah memiliki tahapan yang lebih tinggi. Bahkan perekonomian saja, Eropa itu sampai punya mata uang sendiri, euro. Walaupun sebetulnya Inggris pun Eropa, cuman kan Inggris ingin mandiri, nggak mau. Dia punya mata uang sendiri, pound sterling. Tapi Euro ini sampai hebat mampu membentuk mata uang sendiri, euro. Artinya Eropa ini sejak dulu udah tua, negara yang tua. Bahkan peradaban kisah-kisah manusia itu banyak datang dari Eropa. Kisah-kisah dari Prancis, kisah ini, kisah itu, yang menginspirasi banyak orang. Nah, karena mereka telah melalui peradaban yang sangat panjang. Bahkan dalam peradaban sekarang, mereka lebih maju. Dari segi ekonomi, dari segi kehidupan, dan dari segi sosial juga masyarakat mereka lebih respect, saling menghargai terhadap orang lain. Emansipasi juga dia lebih bagus dibandingkan orang-orang yang berada di daya benda atau tumbuhan. Dari segi ekonomi, dari segi kemapanan hidup di dunia, mereka lebih mapan karena di daya jasmani. Ini warnanya putih. Namun kelemahan di daya jasmani di orang-orang Eropa seperti Belanda, Prancis, Denmark, dan lain sebagainya, karena mereka sudah mapan, hidupnya udah enak, kotanya saja bersih, rapih gitu, terkendali. Ini kekurangannya adalah nafsu jasmani. Seksual itu bukan hal yang tabu, sehingga mereka sudah terbiasa dengan hal yang namanya hubungan seksual walaupun tanpa menikah, walaupun tidak ada asas-asas hukum yang menentukan misalnya harus ke naib atau nikah, karena memang hukum kemanusiaan untuk menikah diambil terus ada wali itu kan, itu mah adabnya manusia. Cuman dalam dunia orang-orang mutmainah atau orang-orang kulit putih ini, nafsu jasmani atau hubungan seksual itu udah menjadi hal yang lumrah dan bukan hal yang tabu bagi mereka. Itulah kelemahan di daya jasmani. Namun di daya jasmani ini dia lebih tenang. Dia tidak terlalu seperti daya hewani seperti orang-orang Cina yang masih ambisi untuk menguasai perekonomian dan lain sebagainya. Dia lebih rileks. Namun kadang-kadang ketika dia berbicara, melakukan sesuatu, walaupun melakukan kejahatan, dia ingin dipandang bijak. Tetap saja ingin dipandang bijak. Walaupun yang dilakukannya sebuah kejahatan perang misalnya. Seperti Amerika, dia selalu ingin dipandang bijak. Walaupun sesungguhnya dia yang melahirkan perang itu sendiri. Bahkan disitulah lahirnya yang konspirasi. Nah, disinilah di daya jasmani, di daya jasmani, di nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ini walaupun berbuat jahat, dia ingin dipandang bijak, dia ingin dipandang sebagai pendamai dunia, walaupun sesungguhnya dia yang membuat peperangan itu sendiri. Inilah nafsu mutmainah. Jadi nafsu mutmainah ketika ingin berbuat baik pun, berbuat baiknya masih dari ingin dipandang, ingin dipuji, ingin dianggap hebat. Ketika ada rasa ingin, walaupun inginnya itu baik, itu tetap masih di nafsu mutmainah. Seperti ingin berserah diri kepada Allah. Walaupun tujuannya ingin berserah diri pada Allah, benar berserah diri pada Allah, tapi masih ada ingin, tetap saja nafsu.
Tapi kalau tidak didorong dengan nafsu itu, kita juga tidak tahu bagaimana caranya berserah diri dan tidak ada motivasi untuk melakukan ke arah berserah diri. Nah, inilah percontohan tadi dari benda, tumbuhan, hewan, jasmani. Mewakili warnanya yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Jadi inilah yang disebut papat. Benda, tumbuhan, hewan, jasmani. Amaroh, lawamah, supiyah, mutmainah. Hitam, merah, kuning, putih. Sehingga ketika mereka wafat dan belum sampai kepada pancar kelima, mereka tidak sempurna jiwanya dan tidak kembali kepada Allah, maka dia akan kembali menjadi jin. Jin hitam, jin merah, jin kuning, jin putih. Makanya kalau di Sunda ini ada yang disebut dengan istilah harimau putih. Berarti dia udah jadi jinnya pun jin di tingkat jasmani. Nah, ada juga jin kuning, berarti jin di daya hewani. Jin merah misalnya kayak di Amerika selalu seperti misalnya disimbolkan tentang jin atau iblis itu selalu berwarna merah. Lucifer warnanya merah. Terus misalnya ada yang Hellboy. Hellboy itu selalu disimbolkan dengan warna merah, berarti kan masih di daya tumbuhan. Nah, kalau yang hitam itu di daya benda, hitam dan hijau. Makanya jin di Arab hitam dan hijau itu disimbolkan sebagai daya benda, daya paling rendah. Nah, sedangkan daya keduanya merah, daya paling atasnya kuning, dan lebih tingginya adalah putih. Makanya ada ular hijau, ular putih, berarti ular yang di daya benda dengan ular di daya jasmani. Jadi di benda itu adalah hitam sama hijau. Nah, sedangkan yang kelima ini adalah ruhani. Dari tadi nafsu, benda, tumbuhan, hewan, jasmani, amaroh, lawamah, supiyah, mutmainah, merah, hitam dan hijau, merah, kuning dan putih. Melebur, naiklah ke atas, yaitu ruhani. Jadi papat kalima pancar adalah dari 4 daya nafsu duniawi naik ke atas menjadi ruhani. Ruhani ini adalah spiritual. Kalau di daya 4 ini masih di agama. Di 4 ini masih di agama, masih di pikiran. Masih di antara pikiran, hati, dan nafsu. Ini adanya di benda, tumbuhan, hewan, jasmani. Butuh pikiran, hati, dan nafsu. Nah, sedangkan kalau lepas dari itu, mengarah ke yang kelima, inilah yang disebut pancar. Di dalam diri yang paling dalam. Ketika terbuka pikiran, hati, dan nafsunya, maka keluarlah yang disebut ruhani. Nah, ruhani ini adalah berwarna simbol coklat. Jadi hitam, merah, kuning, putih dicampur, disatukan warnanya jadilah coklat. Sehingga kulit coklat yang kita miliki itu sebetulnya perpaduan dari keempat unsur warna kulit yang ada di dunia ini. Artinya kesempurnaan spiritual didapat dari coklat. Karena coklat ini merahnya ada, kuningnya ada, hitamnya ada, putihnya pun ada. Karena coklat itu adalah perpaduan dari 4 warna. Jadi papat kalima pancar itu didapat oleh orang-orang Nusantara, didapat oleh orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena dari zaman dahulunya juga Adam itu berwarna coklat kulitnya. Bahkan Brahmana pun Ibrahim berwarna coklat. Karena coklat ini perpaduan dari 4 warna kulit. Yang bahkan nanti di masa depan pun yang akan menguasai dunia ini berwarna coklat. Dan coklat itu perpaduan dari semua warna kulit, semua daya. Ini adalah pancarnya. Ini adalah spiritualnya. Jadi ketika hati, nafsu, dan pikiran diserahkan kepada Allah, yaitu dinul Islam, jiwa yang berserah diri.
Inna dina indallahi hisab. Ketika hati, nafsu dan pikirannya diserahkan kepada Allah, maka disitulah yang disebut papat kalima pancar. 4 unsur daya benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani menyerah, dibangkitkanlah jiwa. Inilah yang disebut hidup. Karena jiwa ini, yang kelima ini, ruhani ini adalah hidup. Namun selama kita hidup, ini ruhani ini masih di bawah kendali benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Ketika masih di bawah kendali, dia belum hidup. Dikatakan zombie. Karena nafsu lebih dominan, pikiran lebih dominan menguasai jiwa. Sedangkan ketika diserahkan dirinya kepada Allah, maka yang 4 tunduk dan yang kelima pancar, berdiri bangkit. Inilah yang disebut hidup. Makanya belajarlah hidup sebelum mati, bukan belajar mati sebelum mati. Inilah 4 kalima pancar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.